Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir TFTT Channel, masih dalam proses perawatan RB binaan kami dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai yang alhamdulillah saat ini masuk kurang lebih sekitar 2 tahun kami melakukan perawatan dengan konsisten pada RB binaan kami, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, di sini saya akan memperlihatkan rahasia kami dalam melakukan perawatan RB binaan kami dengan ukuran 8x12. Dengan semua RB binaan kami hanya menggunakan racun regen dan parfum dinding dan lantai yang Bapak Ibu sudah banyak pesan di seluruh Indonesia. Saudaraku yang saya hormati, parfum dinding dan lantai ini berfungsi untuk menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap. Kemudian ketika ada burung walet masuk yang beradaptasi, maka yakin bahwa di dalam ruang inap ini adalah sudah terbentuk koloni besar karena mencium habitat, aroma habitat yang dikeluarkan oleh parfum dinding dan lantai ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, kabar gembira ya untuk kita para petani walet dimanapun saudara berada, ya. Kemarin parfum dinding dan lantai dan parfum papan sirip itu belinya satu paket, ya. Satu parfum papan sirip dan satu parfum dinding dan lantai. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu membeli dalam rangka hari ulang tahun, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kami memberikan bonus 1 botol parfum dinding dan lantai ketika Bapak Ibu membeli 1 pasang parfum papan sirip dan parfum dinding dan lantai. Kami tambahkan 1 botol lagi parfum dinding dan lantai sehingga Bapak Ibu bisa merawat RBW-nya selama 2 tahun menggunakan parfum dinding dan lantai ini, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, untuk Bapak Ibu yang berminat silakan menghubungi WA saya, ya. Jangan memesan ke orang lain karena distributor parfum ini hanya saya satu-satunya di seluruh Indonesia. Tidak ada yang lain dan tidak ada samanya, ya. Kalau Bapak Ibu membeli dari orang lain berarti saya tidak bertanggung jawab karena distributor satu-satunya adalah saya di seluruh Indonesia. Baik saudaraku yang saya hormati, kembali lagi saya akan memperlihatkan bagaimana sih cara mengaplikasikan parfum dinding dan lantai pada RBW Jumbo dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai. Silahkan disimak. Yang kita semprot itu adalah 1 meter dari papan sirip, ya, dinding, lantai, lar, ya, kemudian bagian menara, seterusnya sampai ke lantai 1. Silahkan disimak. Saudaraku yang saya hormati, nah di sini ya kita melihat parfum dinding dan lantai ini. Kalau RBW Jumbo seperti ini kita bagi 4, ya. 1/4 airnya full 1 tangki, cukup untuk 1 kali perawatan pada RBW Jumbo dengan ukuran 8x12 setinggi 3 lantai ini, ya. Nah, pertama-tama kita kocok dulu seperti ini, ya. Nah, setelah itu kemudian pelapis dalamnya ini kita buka, ya. Setelah itu kita tuangkan ke dalam semprot, pakai perasaan saja. Kita tuangkan 1/4, ya. Nah, 1/4 botol. Ibaratkan kita bagi 4 lah botol ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, setelah itu kita semprotkan, ya. Kita isi dengan air dulu seperti ini. Nah, ini kita aduk-aduk dulu, ya, seperti ini biar parfumnya itu turun ke bawah, ya. Nah, setelah diaduk dan parfumnya turun, ya. Nah, kemudian kita isi dengan air, ya. Nah, pelan-pelan dulu airnya, kemudian sambil kita aduk, ya,
biar parfumnya itu turun ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kalau airnya sudah terlihat jernih di bagian saringan, kemudian yang sisa itu hanya sari-sarinya saja, kemudian ampasnya ini kita buang ya. Nah, seperti ini. Nah, ada ampasnya ya. Ini ampasnya kita buang dulu ya. Nah, setelah itu kita isi air full ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, saya tekankan di sini jangan lupa saringannya dipasang ya, karena parfum kami ini punya ampas. Takutnya nanti akan menyumbat saringan Bapak Ibu dan saringan yang ada di sini ya. Itu pengalaman kami ya. Jadi jangan lupa saringannya dipasang ya, biar kita saring ampasnya dulu ya. Nah, setelah airnya penuh ya, kemudian kita tutup saringannya, kemudian kita goyangkan seperti ini ya. Kemudian kita mulai ya melakukan penyemprotan. Nah, kita awali di bagian menara dulu ya. Kita awali di bagian menara ya. Nah, seperti ini. Di sini boleh. Nanti bawah. Nah, kemudian kita semprot ya 1 meter dari papan sirip ya, seperti ini. Nah, ini kita lihat ya, ada lar kita semprot begini ya. Nah, kita lihat larnya ya. Nah, kemudian lantai. Nah, seperti ini ya. Nah,
kita masuk ke ruang inap ya. Nah, dinding. Nah, kemudian lar ya. Nah, ini ada lar ya. Setelah itu lantai. Nah, setelah itu ya dinding ya, ini. Nah, setelah itu lantai ya, seperti ini. Kemudian kita turun ke lantai 2 ya. Kita lanjut di lantai 2 ya. Ingat 1 meter dari papan sirip, jangan teledor ya. Jangan sampai parfum ini terkena papan sirip, karena papan sirip kita itu sudah ada aroma khususnya ya. Nah, ini lar ya, lar yang paling penting ya. Nah, setelah itu lantai ya. Nah, kemudian kita di ruang sebelah ya. Nah, kita lihat lar ya, ini lar. Ini kita ulang-ulang sampai 3 kali ya. Nah, di sini lar juga, semprot begini ya. Kita ulang-ulang sampai 3 kali. Ya. Nah, kemudian lantai ya. Ini untuk menciptakan aroma habitat ya di dalam ruang inap. Nah, seperti ini ya. Lihat dinding ya. Nah, ini lar ya. Nah,
dinding seperti ini. Nah, ini lar ya, ini kita double sampai 3 kali. Nah, kemudian lantai. Nah, kemudian bagian menara ya, yang paling penting kita julurkan saja ya. Nah, kita lanjut di lantai 1. Nah, baik saudaraku, kita sudah berada di lantai 1 melakukan penyemprotan parfum ya. Ingat 1 meter dari papan sirip ya, seperti ini. Nah, jadi parfum ini menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap kita. Parfum inilah yang meyakinkan burung ya untuk mau menginap di dalam RW binaan kita ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya, ini lar. Nah, ini kita double ya. Nah, setelah dinding kemudian lantai ya. Kemudian kita ke sebelah ya. Nah, kemudian lantai ya. Nah, sini ada lar ya, semprot begini ya, sampai 3 kali. Nah, ya, setelah itu yang depan ya. Nah, ini lar ya. Nah, kita lihat lar, itu kita double ya. Nah, setelah itu lantai ya. Nah, kita habiskan ya. Nah, sudah habis ternyata. Kita ada penjelasannya di ruang ampli ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Pas kan? Bapak Ibu yang saya hormati, proses perawatan yang kami lakukan pada RW binaan kami itu adalah protap, ya, per 3 bulan, ya. Kalau belum panen itu per 3 bulan, ya. Cuma terkadang karena terkendala kita di mengerjakan RW binaan sehingga kita telat 1 bulan, ya. Tapi itu tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah karena memang kami itu ada kendala, ya. Tidak sama seperti Bapak Ibu yang merawat sendiri RBW-nya, itu usahakan per 3 bulan. Kalau kami sudah ada beberapa RW binaan yang jumbo semua. Kemarin kami sedang mengerjakan RW binaan kami yang ada di Desa Jambu, ukuran 5 kali 25 3 lantai. Itu mulai dari proses tata ruang sampai on itu kami kerja, dan kami terlambat kurang lebih 1 bulan dalam melakukan proses perawatan ini. Itu tidak ada masalah, elastis saja sepanjang memang ada kendala, ya. Kecuali kalau tidak ada kendala, nah itu bisa kita lakukan perawatan per 3 bulan, atau kalau sudah panen kita perawatan per 4 bulan. Penyemprotan hama, penyemprotan parfum ini bagi kami wajib, ya. Kami tidak pernah melakukan perawatan pada RW binaan, kami tidak menggunakan parfumnya, karena parfum inilah yang memikat burung walet baru masuk dan beradaptasi di dalam RW binaan kami, ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan membuka racun tikusnya dan memasukkan ke sak obat. Setelah itu pakan yang kami sudah buat tadi itu kami akan bagi 3, ya. Kami tidak memegang dulu karena tadi habis melakukan penyemprotan, kita cuci tangan dulu pakai sunlight, ya. Karena ini adalah proses fermentasi, tidak boleh terkena zat kimia, ya. Kalau terkena nanti tidak jadi, ya. Jadi kita sterilkan tangan dulu, baru kita bagi 3 pakan ini dan kita simpan di bagian menara. Jadi saya pause dulu, cuci tangan dulu. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, tadi ini pakannya kami sudah buat. Kami tidak buatkan video karena ini sudah kurang lebih jam 5. Kami buru-buru, ya. Jadi tidak buatkan video tentang bagaimana proses pembuatan pakannya. Tapi Bapak Ibu yang ingin belajar membuat pakan, ya, silakan buka channel YouTube kami, di situ lengkap, ya. Di situ lengkap. Bahkan ada beberapa kali kami membuat pakan di sini. Cuman karena proses waktu sehingga ini sudah hampir memasuki jam 5 lewat, sehingga tadi pakannya kami buat memang, ya. Pakannya itu dari pakan ayam, kemudian ragi, kemudian susu kalen, ya. Itu kita campur, kemudian kita bagi 3 nantinya, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, tadi sudah sudah diracik, ya. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah hancur, ya. Sisa raginya yang belum hancur. Nah, silakan Bapak Ibu berkunjung ke channel YouTube kami maupun di TikTok kami. Di situ lengkap, ya. Di situ lengkap cara pembuatan pakan, ya. Bahkan hasil fermentasinya juga ada, ya. Nah, setelah itu kita bagi 3, ya. Nah, kenapa dibagi 3? Nah, biasanya kalau tidak dibagi 3, saudara, tidak dibagi tipis, ya, itu biasanya pakannya busuk karena dia numpuk, ya. Nah, jadi usahakan pakannya itu tipis saja, ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu campur air, ya. Nah, airnya itu usahakan agak tinggi, ya. Usahakan agak tinggi agar supaya pakannya tidak cepat kering, ya. Nah, nah ini, ya. Fungsi pakan ini, saudaraku, bukan untuk memberi makan burung yang ada di dalam, ya. Karena burung yang ada di dalam itu pagi dia hilang, ya. Nah, yang
kita pancing masuk ini adalah burung baru ya. Jadi ketika pakannya sudah jadi akan naik peterbangan di area LMB karena dia mengejar cahaya. Nah, pakan ini hampir mirip dengan ketika kita mengendarai sepeda motor di area persawahan. Makhluk ini akan memenuhi lampu motor kita, bahkan sesekali masuk di mata ya. Karena makhluk ini mengejar cahaya, dia haus cahaya ya. Jadi dia akan terbang ketika fermentasinya sudah jadi, akan keluar masuk di LMB ya. Insting burung walet yang Allah sudah lengkapi ya, itu dia bisa melihat di mana ada pakan ketika dia terjangkau. Nah, rombonganlah burung walet itu ya datang keluar masuk di area LMB karena dia mengejar pakan ini, dia makan. Itu bukan respon saudaraku ya, tapi burung walet yang keluar masuk makan. Nah, sesekali dia terjun menuju ke ruang inap paling dalam. Disitulah terjadi proses adaptasi. Jadi ketika tata ruang kita tepat ya, insya Allah anakan itu akan langsung tinggal ya. Nah, seperti itu. Kita jangan terlalu berharap besar ya menggoda indukan orang lain ya, karena burung walet itu sangat setia dengan tempat ya. Burung yang sudah terlanjur tinggal di sini itu tidak bakalan pergi dia ya. Nah, seperti itu. Kecuali kalau misalnya ada hama ya. Nah, kita tidak rawat dengan baik ya, kita tidak perhatikan ya, itu. Nah, kita lihat airnya ya. Nah, tambah lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya. Kalau misalnya airnya sedikit, Bapak Ibu, pakannya cepat kering ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya. Setelah itu kita angkut ya, naik ke dalam ruang inap. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ya tempat ya penempatan untuk pakan ini ya. Nah, itu di ruang yang paling dekat dengan menara ya. Menara kita ada di dalam ya. Kita simpan pakannya itu di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, ini contoh pakan yang kita buat kemarin ya, di 4 bulan yang lalu, belum mati. Nah, pakannya masih hidup, makanya saya tidak ganti, kasih dekat-dekat, baru senter ke sini, kasihkan senter ke sini. Nah, kelihatan di makhluknya. Nah, ini pakan yang sudah berumur kurang lebih 4 bulan tapi masih keluar ya. Nah, kalau banyak airnya pakannya akan bertahan lama. Kita lihat makhluknya ya, terbang-terbang itu. Itu yang dikejar oleh burung walet masuk ke dalam ruang inap kita. Oke. Nah, ya, kita ambil lagi 2. Tunggu saya sini. Kemarin ada saudaraku yang bertanya ya, bilang yang 2 baskom itu ditaruh di mana, karena kemarin saya putus videonya pada saat proses perawatan ya di Desa Jambu karena mondar mandir ya. Nah, ini semua ditaruh di sini saudaraku ya, semua ditaruh di sini. Tunggu saya ambil satu lagi ya. Nah, ya, pakannya kita simpan di sini. Nah, di area sini ya. Jangan berdekatan ya, kasih pisah-pisah. Nah, seperti ini ya, tempat pakannya. Jadi ketika pakannya sudah jadi, dia terbang, dia mudah mengakses bagian LMB melewati lar ini ya, karena melihat dampak cahaya yang ada di bagian menara ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, pesan saya rawat RBW-nya. Memang dalam meraih kesuksesan di budidaya burung walet itu prosesnya lama ya.
prosesnya lama. Ibaratkan kita menanam pohon kelapa, dari kecil disiram, beri pupuk, ya, masanya berbuah, buahnya tidak akan putus. Sama dengan RBW ini, dirawat, memang mengeluarkan dana. Bapak Ibu jangan stres, ya, karena memang kenapa sampai populasinya lama, saya jelaskan sedikit, ya. Misalnya kalau di awal pengecekan itu hanya ada 4 titik, nah, itu rata-rata anakan. 4 titik mencapai bisa birahi itu ketika ada betinanya 9 bulan sampai 1 tahun baru masuk masa birahinya. Masuk masa birahi, kemudian bertelur, mengeram sampai terbang anakannya, ya, itu 4 bulan. Berarti 1 tahun 4 bulan, ya. Lahir anakan 3 atau 4 titik sesuai dengan titik kotoran pertama, ya, yang anakan itu. Anakan yang terlahir tadi di umur 1 tahun 4 bulan itu 9 bulan sampai 1 tahun baru dia mampu membuat sarang karena masuk masa birahinya. Nah, seperti itu. Jadi memang prosesnya lama. 3-4 tahun itu belum tentu kita capai kesuksesan kalau RBW jumbo seperti ini. Tapi kalau misalnya populasi yang ada di RBW ini kita pindahkan ke 4x4, itu akan terlihat sangat padat, ya. Tapi karena RBW jumbo ini membutuhkan banyak angka kelahiran untuk bisa dikatakan sukses, karena gedung ini besar, mampu menampung burung banyak. Tapi kesuksesan RBW ini, saudaraku, berbeda dengan kesuksesan RBW 4x4, ya. Nah, makanya rawat terus RBW-nya, jangan putus asa, ya. Saat ini mungkin harganya down atau turun, ya. Tapi kalau ketika populasi kita besar, karena RBW kita jumbo, itu tidak akan terasa keturunan harga itu, ya. Jadi jangan fokus di harga dulu, fokus di pembesaran populasi dulu, ya. Kalau populasi kita sudah besar, ya, mungkin di 6-7 tahun, harga turun pun karena kita ambil banyak, tetap akan besar nilainya, ya. Karena kalau RBW jumbo itu mampu menampung burung yang besar. Baik saudaraku yang saya hormati, burungnya sudah mau masuk, kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.